derajat bebasnya. Kalau misalkan statistiknya pasti menggunakan sebaran T. Tapi kalau diketahui sebaran normal, ya. Kalau misalkan kita mau melakukan dua dengan ANOVA bisa juga, ya bisa aja. K-1 berarti F1. Terus N-K berarti K-nya 2, N-K berarti N2. Di StatMat sudah belajar. Kalau derajat bebasnya 1, diakarkan, K2 itu adalah normal baku. Sehingga kalau dia memiliki dua populasi, F itu pembilangnya adalah 1, DF-nya, maka menjadi distribusi T. Ya kan? Distribusi T kalau dikuadratkan distribusi F, pembilangnya 1, derajat bebas penyebutnya sama dengan K2. Jadi itu berputar di situ. Kalau dia 2 boleh nggak ANOVA? Ya boleh aja, cuma orang nggak mau pakai itu. Biasanya disesuaikan dengan ujinya, yaitu uji T. Bisa uji T, makanya di SPS muncul comparison daripada 2 ya, tapi itu ditulis di situ di tes ya, di tes. Makanya ditulis 2. Kalau digunakan ANOVA ya bisa aja, silahkan, hasilnya pasti sama ya. Karena T dikuadratkan adalah F. Oke, kita mulai yang sekarang. Untuk yang ANOVA itu biasanya dituliskan kesamaannya itu lebih dari 2 populasi. Ya. Bukan berarti 2 tidak bisa. Kenapa orang matematik bisa bilang 2? Karena itu dikuadratkan dari yang T tadi. Ya. Kalau bukan orang matematik, dia cuek aja, harus ANOVA. Yang penting lebih dari 2, 3, lebih dari 2, minimal 3 ANOVA. Udah. Padahal proses matematiknya itu adalah yang tadi saya sebutkan. Oke, di dalam ANOVA, kalau kita membicarakan kesamaan rata-rata lebih dari 2 populasi, berarti kita memeriksa atau menguji apakah rata-rata dari seluruh populasi tadi itu sama. Tapi kata kunci di situ ada syaratnya, yaitu varians dari seluruh populasi harus sama. Kalau tidak sama, jangan sekali-sekali pakai ANOVA. Karena ANOVA itu mensyaratkan variansnya sama. Jadi kalau kalian menguji, misalkan ada beberapa wilayah, apakah pengeluaran rumah tangga di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, itu bisa diuji kesamaan rata-rata pengeluarannya. Apakah rata-rata pengeluaran di Kabupaten Jawa Timur itu, kabupaten kota itu sama. Ketika ngecek apakah variasi dari pengeluaran rumah tangga yang ada di seluruh kabupaten kota sama. Kalau sama baru bisa diuji kesamaan rata-rata. Jadi kalau yang Jawa Timur itu ada 3, kalau nggak salah 38 ya, kabupaten kota, itu kalau mau diuji ya uji dulu variasi pengeluaran rata-rata di Surabaya, variasi pengeluaran rata-rata di Jember, dan seterusnya. Kalau diuji minggu lalu sudah kalian ini ya, sudah belajar di pertemuan yang ke-6, yaitu uji tentang kelima ke-6 ya. Jadi uji tentang ini, kesamaan varians. Nah, itu. Kemudian kalau itu sudah, berarti ada lagi asumsi tambahan. Karena kita di sini menggunakan ANOVA, statistik ujinya adalah distribusi F, maka sebaran datanya harus normal. Kalian juga harus periksa satu-satu daerah tersebut normal pengeluarannya. Misalnya di Surabaya, pengeluaran daripada rumah tangganya menyebar normal. Di Jember, pengeluarannya ya satu-satu diuji menggunakan yang sudah kita pelajari. Ya kan? Karena sampelnya banyak, itu kan banyak ya. Ya lebih baik gunakan yang sesuai, yaitu dengan Solvit. Kemudian kalau misalkan itu sudah diuji, ternyata variannya sama, tapi jangan lupa juga memeriksa apakah pengeluaran rumah tangga di setiap kabupaten kota di Jawa Timur itu normal. Itu kita cek Surabaya, pengeluaran rumah tangganya normal tidak. Kemudian Jember, kemudian Pacitan, kemudian apalagi di situ Malang, gitu kan. Periksa satu-satu yang sudah kalian pelajari di pertemuan ke-5 dan ke-6. Kalau itu sudah terlaksana, barulah kalian melakukan pemeriksaan kesamaan rata-ratanya di pertemuan sekarang. Realnya kan begitu nanti nulis skripsi kan.
Jadi nulis skripsi kan misalnya kalian menulis tentang uji-uji statistik yang ada di satu wilayah tertentu, ya tadi prosesnya dilalui. Karena ini materinya adalah materi perkuliahan tersebut, berarti kita hanya mengasumsikan bahwa yang tadi sudah terpenuhi. Oke ya. Kalau sudah disampaikan, informasinya, variasinya sama, dia dari normal, ya sudah nggak usah diperiksa lagi, ya. Berarti kalian cuma menghitung apakah kesamaan daripada rata-rata dari seluruh populasi tadi itu sama atau tidak. Itu yang kalian periksa dengan ANOVA. Kalau itu belum disampaikan, berarti kalian harus periksa, ya kan? Tapi kalau ujian semua ditanya begitu, cukupnya 2 jam, tanya kan gitu, ya. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 kalian kuliah 100 menit. 100 menit dikali 7, 700 menit. 700 menit dibagi 60, berapa jam? Lebih dari 10 jam. Apalagi ujian kalau ditanya, udah keringat dingin gitu kan, kalau belajar. Makanya kan harusnya berpikirnya itu lebih simpel. Simpel dalam arti kata memahami, bisa menerapkan apa yang dipelajari di setiap sesi, di setiap pertemuan. Sehingga saat nanti menulis skripsi yang akan kalian pakai di tingkat 4, sudah punya gambaran gitu. Oh, saya bisa melakukan uji rata-rata. Oh, gitu ya. Harus ada ini pemahamannya ke sana. Oke, kalau di yang tadi saya sudah ceritakan itu, ya, di dalam beberapa literatur pun kadang-kadang itu disebutkan dia judulnya adalah comparison. Jadi perbandingan, multiple comparison, perbandingan ganda. Makanya di dalam beberapa literatur itu uji kesamaan rata-rata populasi tadi atau BINS itu judulnya multiple comparison mean, ya kan? K-means. Jadi dia perbandingan daripada K rata-rata. K-means population atau population mean, K population. Jadi multiple comparison for K population means. Jadi itu yang kadang ditranslate di dalam praktek yang tadi sudah kirimkan ya. Jadi judulnya uji perbandingan ganda. Kenapa disebut begitu? Karena nanti memang kelanjutannya ya perbandingan ganda. Yang mana saja yang berbeda. Yaitu dengan uji yang disebut 2K sama Duncan. Banyak yang lain ya, selain 2K Duncan ada. Cuma kita di sini kalau dua ini kita paham, maka yang lain anatom. Intinya begitu. Jadi fitur-fitur itu di SPSS banyak, kalian tinggal pilih. Oke, untuk yang kelanjutannya tadi, kalau kita sudah melakukan ujinya tadi, ya, dengan uji statistik ujinya F, dalam formula kesamaan rata-rata yang menggunakan ANOVA, ANOVA itu digunakan ya untuk melakukan pemeriksaan uji daripada kesamaan rata-rata K populasi. Digunakannya untuk itu. Jadi kalau kita udah gunakan ANOVA untuk itu, berarti kita mengerti ANOVA itu apa, ya kan? ANOVA itu kalau kepanjangannya kan Analysis of Variance. Tapi dalam beberapa literatur itu di bahasa Indonesia kan menjadi analisis varians yang biasanya ANAVA. ANAVA atau ANOVA sama lah, yang penting kalian mengerti itu hanya dalam bahasa yang berbeda. Jadi dengan ANOVA tadi kalian harus mengerti bahwa ANOVA itu adalah jumlah kuadrat yang dibagi 2, ya kan? Jumlah kuadrat apa? Totalnya. Jadi jumlah kuadrat total dari objek yang sedang kita periksa itu dibagi 2. Yaitu yang pertama yang dikenal dengan jumlah kuadrat antara. Kalau di dalam di dalam rancangan percobaan itu disebut dengan jumlah kuadrat perlakuan. Kenapa disebut perlakuan? ANOVA ini banyak dipakai di dalam ilmu-ilmu penelitian di berbagai studi. Pertanian, orang-orang yang kerja di lab, itu pakainya ini. Kenapa? Karena dia ingin memeriksa apakah sesuatu yang dia kerjakan itu berbeda. Saya kasih contoh. Misalkan ada suatu petak tanah yang kira-kira ukurannya 1 hektar. Kemudian 1 hektar itu dibagi rata 10 kali 10 meter. 1 hektar itu ukuran yang bujur sangkarnya 100 kali 100. Berarti kalau dibuat 10 kali 10, 100, maka ada 100 petak.
Setiap petak itu ditanami bibit jagung atau bibit padi atau bibit yang lain. Misalkan jadi eksperimennya dia. Misalkan yang kotak pertama, katakan sampel observ yang ditaruh di setiap kotak itu katakan sama. Katakan di setiap observ itu ditaruh bibitnya mungkin jaraknya 1 meter, kira-kira kalau 10 ya berarti 100 pohon, 100 tanaman. Tanaman padi misalkan. Atau tanaman yang lain yang jaraknya 1 meter ditanam. Apa jagung misalkan. Jadi dalam tumbuh kembangnya jagung contohnya ditaruh di situ, berarti setiap kotak tadi, setiap tanaman tadi itu, observnya itu adalah 100 amatan. Dengan asumsi dalam hal ini unsur haranya sama di dalam tanah itu. Makanya tadi kan ada uji varians kan. Ya kan? Variansnya apa? Kalau yang kita lihat di situ menjadi yang penting adalah unsur hara, ya diperiksa apakah keragaman unsur hara di dalam tanah itu sama. Diperiksa. Tapi kalau tidak, kalau misalkan yang lain keragaman yang mau dicek ya terserah. Misalnya keragaman selain unsur hara yang menjadi acuan khusus, yaitu orang-orang pertanian yang tahu. Gitu. Orang statistik kan mendampingi dari tool statistiknya. Sama dengan di kedokteran biostatistik. Kalau dia biostatistik, ya dia harus damping dengan orang statistik. Tapi kalau dia udah biostatistik, ya udah bio dan statistik, ya dia bisa dua-duanya. Jadi kalau misalnya dicampur, diaduk, itu dikombine, ya dua itu, maka yang satu sebagai pemberi solusi toolsnya, yang satu sebagai pelakunya, pelaku dalam observasinya tadi. Kalau jagung itu ditanami satu jarak itu 1 meter di setiap peta itu, maka diamati mungkin setiap 3 minggu atau setiap minggu. Tunasnya sudah tumbuh, diukur. Waktu dia menanam itu, apa yang dia berikan perlakuan, misalkan suatu bahan kimia tertentu yang kadarnya berbeda-beda di setiap peta. Berarti kalau ada 100 peta, berarti ada 100 kelompok. Kalau ada 100 kelompok, istilah lainnya grup, istilah lainnya adalah populasi. Gitu kan? Kalau ada 100 kelompok, berarti 100 populasi. 100 grup. Nah, itu kalau di dalam rancangan percobaan. Sehingga diukur setiap minggu. Di petak 1 dikasih nomor urut. Petak 1 berarti populasi 1, kelompok 1. Petak 2, kelompok 2, sampai 100. Dari 100 tanaman tadi yang ada di dalam petak-petak tadi diukur. Amatannya mungkin setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan. Ya orang pertanian lah ngerti. Diukur. Tingginya berapa? Dari 100 yang tumbuh tadi. Yang sebelahnya juga diukur. Jadi setiap peta ada 100 observ. Mungkin yang pertama tingginya ada 5 cm, 11 cm, 15 cm kan gitu kan. Itu jadi observnya tinggi. Begitu juga di yang peta kedua sampai peta yang ke-100. Setiap peta itu dilakukan treatment yang berbeda-beda. Peta pertama disemprot mungkin 1 kali itu seminggu dengan kadar sekian mili persen atau sekian persen. Kotak 2, kotak 3. Sehingga dari 100 peta tadi atau 100 kelompok, 100 kotak-kotak tadi itu dengan perlakuan yang berbeda-beda itu diperiksa apakah ada perbedaan perlakuan pemberian kadar kimia di setiap kotak. Misalkan yang kotak pertama kadarnya 1%, kotak kedua 1,5%, kotak ketiga 1, sekian persen dan seterusnya berbeda-beda. Kemudian diuji secara statistik, apakah rata-rata tinggi tumbuh tanaman tadi itu sama di seluruh kelompok tadi. Ya itulah berarti mu1 sama dengan mu2 sampai mu100 gitu ya terapannya. Sehingga kalau itu sudah diuji, dilihat kalau ternyata tidak ada perbedaan, ya ngapain ngasih unsur kimia yang banyak-banyak kan gitu. Pastilah unsur kimia yang paling sedikit karena nggak pengaruh. Karena itu menyangkut apa? Biaya, menyangkut yang lain-lain. Nah, itu yang dilakukan. Contohnya, kalau kita dalam eksperimental design menggunakan treatment. Jadi dalam hal ini perlakuan. Sehingga between itu tadi dikenal orang dengan jumlah kuadrat perlakuan. Sum square for treatment. Tetapi kita tidak bekerja. Nah, kemudian yang berikutnya di bawahnya, dibagi yang selain sum square for treatment, ada namanya sum square for error. Pasti dalam setiap melakukan suatu percobaan itu ada yang namanya error. Error itu kan nggak bisa dihindari, unobservable values. Jadi kita nggak bisa menghindari itu, unavoidable. Gitu ya. Kalau kita nggak bisa menghindari, berarti kita
Ya, memunculkan itu sebagai suatu satuan nilai dalam keseluruhan pekerjaan yang dikenal dengan somewhere for error. Atau dalam bahasa ANOVA-nya within. Ya. Jadi kalau di ANOVA itu ada between within, tapi dalam applied-nya itu between-nya itu bisa jadi for treatment. Nah, for treatment karena dia mengacu kepada treatment-nya tadi. Apakah ada perbedaan? Jadi min-nya tadi yang di min-nya itu terdiri dari min keseluruhan ditambah treatment. Sehingga kalau kita menguji min-nya samalah kita menguji dengan treatment-nya. Ya, formulanya udah saya berikan ya di PPT kan. Sehingga kalau kita mau melakukannya itu ya berarti nanti ujinya apakah ada perbedaan perlakuan di setiap kelompok-kelompok yang diberikan. Kalau ada perbedaan berarti dilanjutkan yang mana yang berbeda. Yaitu dengan uji Duncan atau uji Tukey. Dilihat yang mana yang berbeda. Yang berbeda berarti diuji ya masing-masing populasi, masing-masing kelompok, kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 1 dengan kelompok 3. Berarti ada berapa kombinasi? Ada 100 kombinasi 2 kan? Karena dia tidak mungkin, istilahnya tidak mungkin yang 1 dengan 2 diuji lagi 2 dengan 1 kan sama. Mu1 min mu2 kan sama dengan mu2 min mu1 ujinya. Ya kan? Jadi dia uji seperti perbedaan 2 rata-rata. Tapi kita ingin menguji apakah yang 1 dengan yang 2 itu berbeda dengan 100 kombinasi 200 kombinasi 2 tadi. Kenapa 100 kombinasi 2? Karena hanya 2 populasi, 2 kelompok yang akan kita uji. Sementara jumlahnya 100. Berarti 100, 2 faktorial, 98 faktorial, 100 dengan 99, kemudian 10 dikali 99 berarti ada 990 kali kemungkinan yang akan kita lakukan uji perbandingan gender. Kalau manual gampang nggak itu? Ya, gampang saja, tapi perlu waktu sekian jam, sekian hari. Kalau kamu software ya sekian detik, karena dia udah diproses. Atau udah diprogram sehingga gampang. Berapapun dia bisa, yang penting finite. Oke, yang berikutnya, kalau misalkan kita terapkan hal itu ya, karena kita tidak masuk ke dalam dunia rancangan percobaan, dan kita masuk ke dalam dunia data sekunder yang ada di BPS, maka kita akan menggunakan istilah namanya jumlah kuadrat antara. Jumlah kuadrat antara berarti yang somewhere for between tadi. Ya. Karena ANOVA itu ada between, ada within. Kemudian yang somewhere for within. Yang kita kenal dengan SSA, somewhere for error. Oke ya, kalau di bukunya translate yang ada itu between itu ada yang menyebutnya jumlah kuadrat baris. Kalau kelompoknya disusun menurut baris. Sehingga observnya disusun menurut kolom. Misalnya baris 1, kelompok 1, baris 2, kelompok 2. Berarti kan amatannya di setiap kolom. Ya kan? Yang mana amatannya itu di setiap kelompok bisa sama, bisa berbeda. Sama seperti yang jagung tadi. Kalau misalkan amatan satunya itu semuanya sama, kemudian itu karena bisa dibagi petak-petak yang sama. Ya kan ya? Lantas kalau misalkan petak-petaknya berbeda, nggak beraturan, misalnya petak 1 ukurannya 10 kali 20, petak 2 ukurannya 15 kali 30, kan beda-beda. Sehingga sampel yang mewakili di setiap petak tadi pasti berbeda. Kan gitu kan. Makin besar luasannya, sampel yang kita ambil dari setiap luasan tadi ya lebih banyak. Gitu. Ya, yang disebut dengan sampel yang optimum. Kan ada cara mencari sampel. Jumlah sampel yang optimum. Karena ini diasumsikan sama semua, ukurannya sama, ya kita ambil saja yang gampang. N-nya sama, observe-nya sama. Jadi kalau kelompok 1 ada di baris 1, ya berarti amatannya ada di seluruh kolom. N1, baris 2, makanya sering disebut dengan jumlah kuadrat baris. Kalau misalkan populasinya disusun menurut kolom, kolom 1 adalah populasi 2, kolom 2 adalah populasi 1 di kolom 1, populasi 2 di kolom 2, sampai yang di kolom K adalah populasi K. Berarti amatannya ada di setiap baris. Makanya nanti between-nya itu disebut dengan jumlah kuadrat kolom. Oke ya. Jadi itu hanya istilah-istilah saja. Jadi nggak usah dipusingkan, kok ada baris, ada kolomnya. Ingat saja between and within. Antara sama itu tadi ya.
error, ya, galat. Oke, itu inti daripada materi kita supaya tidak terlalu ini sekali. Saya langsung saja ke PPT-nya biar lebih cepat. Oke, kita lihat di PPT-nya. PPT-nya di sini materi. Nah ini, mudah-mudahan kalian sudah baca. Saya lupa tadi malam, sudah kemalaman, saya jadi lupa mengirimnya. Mudah-mudahan sudah dibaca. Oke, di sini judulnya adalah uji kesamaan rata-rata lebih dari 2 populasi. Jadi ada one way, ada two way, ya kan? Ada three ways, ada KW. Jadi W-nya itu nggak pakai S ya, artinya itu arah, sided. Seperti uji one sided, two sided, one way, two way. Gitu. Jadi dia itu ANOVA satu arah, one way ANOVA. One way ANOVA itu ada di SPSS. Kalian bisa lihatnya sebagaimana sudah ada di praktek. Kemudian dalam one way ANOVA tadi berarti hanya ada satu arahnya. Kalau ada satu arah berarti ada satu perlakuan mempengaruhi daripada amatannya. Amatannya itu hanya ada di Y. Model dengan amatannya ada di Y. Jadi offsetnya ya di Y saja. Itu tadi apa? Mengukur tinggi daripada perkembangan tanaman jagung. Itu aja observnya sudah satu. One way ANOVA. Kan? Makanya ANOVA itu sering disebut dengan analisis data apa? Kuantitas. Nah, jadi kalau disebut dengan ANOVA berarti kuantitatif. Kenapa? Karena kita hanya memuat unsur-unsurnya saja. Yang mana unsur di kanannya itu hanya unsur-unsur yang memuat nilai-nilai ini ya. 1, 0, 0 gitu ya. 0, 1, nah, istilahnya apa? Seperti dummy. Sehingga modelnya ya jadi modelnya itu dengan pengukuran yang dikenal dengan analisis kuantitatif. Nanti di pertemuan ke-14 di situ ada namanya ANCOVA. ANCOVA itu join dari ANOVA dengan kuantitatif. Berarti ada unsur lain yang mempengaruhi objeknya. Makanya disebut dengan kualitatif dan kuantitatif. Ya. Oke, di ANOVA di pertemuan 7 ini, di sini sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian ingat bahwa dalam melakukan prosesnya tadi sudah pasti populasinya independen. Kalau populasinya independen, berarti antar sampel acaknya juga independen. Jadi kalau satu populasi A dengan populasi B independen, dari populasi A diambil sampel acak, dari populasi B diambil sampel acak, sudah pasti antar sampel acak independen. Karena populasinya independen. Oke, kalau kita sebutkan, maka kalau disusun menurut baris, ini tadi yang saya sebut, observ-observnya disusun menurut kolom. Inilah yang dikenal dengan jumlah kuadrat baris nanti kalau dalam penyusunan between-nya. Kalau saya balik 1, 2K-nya ini ada di kolom, maka nanti jumlah kuadrat kolom. Ya. Karena amatannya ada di setiap baris. Ya, oke ya. Kemudian dalam penghitungannya di sini, ya, di sini kita perlu total di setiap kelompok, di setiap sampel populasi tadi. Ini totalnya. Kalau total daripada yang di jumlah adalah M, maka kalau ini YIJ, maka ya jadi satu titik. Ya, dalam hal ini satunya ini adalah merupakan populasinya. Populasi 2, populasi kekal. Kemudian kita juga perlu rata-rata di setiap kelompoknya. Y1 titik bar, Y2 titik bar. Kemudian kalau total semuanya maka Y titik-titik. Atau kalau rata-rata keseluruhannya Y titik-titik bar. Berarti rata-rata dari seluruh amatan di seluruh sampel. Atau di seluruh populasi. Atau di seluruh kelompok, grup. Ya, jadi jangan kaku. Grup, kelompok, populasi itu sama. Jadi jangan terlalu mengkakukan dengan satu istilah. Tapi dalam hal untuk infarasianya, penjelasannya harus menggunakan populasi.
kan? Di seluruh populasi itu sama, di seluruh kelompoknya sama. Kelompok ini masuk kelompok yang lebih besar dari yang kelompok kita. Dan dalam ANOVA ini ada beberapa juga yang perlu kalian ketahui, yaitu ada yang fix, ada yang random. Jadi kita sekarang belajarnya yang fix. Fix pun itu yang satu arah. Ada yang fix dua arah. Ada yang fix dua arah dengan interaksi. Ada yang random satu arah. Ada yang random dua arah. Ada yang random dua arah dengan interaksi. Kemudian ada yang mix satu arah. Ada yang mix ya. Mix itu berarti campuran ya. Campuran fix sama random. Nah, sehingga materi ANOVA tentang ini itu sebenarnya terdiri dari tiga chapter, tiga bab. Bab yang pertama adalah fix. Dalam hal ini satu arah, dua arah, kemudian ada interaksi. Ya, maka kalau yang satu chapter lagi itu yang random, satu arah, dua arah, interaksi. Kalau satu chapter lagi adalah yang fix. Jadi kita hanya membahas di bagian chapter yang fix. Itu pun di sub yang pertama, yaitu yang satu arah. Dua arah tidak, interaksi tidak. Ya kan? Oke, jadi kita membahas secuplik daripada yang ada di experimental design. Kalau kita susun dalam hal menurut ini tadi ya, dalam hal ini baris ya. Kalau ini kita susun menurut kolom. Ini disebut sampel. Kenapa? Karena memang observe, ya kan? Yang pasti satu ini sampel dari populasi satu, kelompok satu, kelompok dua, kelompok J, kelompok K. Berarti populasinya dari 1 sampai K yang diindeks dengan J. Kalau indeks pertamanya adalah I, maka observe-nya adalah 1 sampai NI. Kalau ini kan terbalik. Ya kan? I-nya itu di sini, kalau kita lihat di sini, susunannya populasinya di sini, yang di kanannya itu adalah yang J-nya. Yang di bawah di sebelah kirinya adalah I. Jadi kalau kita lihat di sini pengamatan ke I, ya pengamatan ke yang ditulis di sini ini sebenarnya kalau mau ditulis ini 1, 1, 1, 2, 1 K kalau mau ini. Tapi supaya ini tidak berbeda ya ditulis saja. Jadi nanti pakai yang ini. Supaya ini diperkenalkan seperti ini biar kalian nggak bingung. Sebenarnya ada baris, ada kolom, tergantung kalian menyusunnya kayak mana. Yang penting mengerti. Kemudian kalau dibentuk seperti ini, ya, sehingga ini yang kalian pakai lah supaya jadi satu. Maka yang tadi Y titik-titik di sini, karena dia hanya ada satu, yaitu one way, maka titik ini bisa kita hilangkan. Karena one way kan, kalau satu, Y1 saja berarti ya total dari kelompok satu. Y2 ya total dari kelompok dua. Gitu. Y1 bar rata-rata dari kelompok atau populasi satu. Karena tidak ada unsur yang lain, yaitu kalau ini one way. Kalau dia two way, ini perlu tanda titik. Kenapa? Menjelaskan apakah yang W-nya itu W di baris atau W-nya W di kolom. Baris dan kolom ada. Kalau interaksi berarti apa? Antara baris dan kolom. Di sini ada banyak amatan. Misalnya populasi 1, baris 1. Kemudian di sini ada lagi yang yang lain ya. Misalkan di sini efek obat A. Jadi populasi 1 dengan efek obat A itu dibuat banyak pengamatan. Jadi tidak hanya Y11 saja tapi Y111, Y112, Y113. Jadi di setiap sel ini banyak amatan. Makanya muncul interaksi. Kan kita nggak sampai sana. Ya. Sehingga kalau udah memuat daripada ini, yang ini tadi, supaya satu arah, di sini ada jumlah yang tadi Y1 ditulis T1, berarti total dari kelompok atau sampel tadi. Ini T2, ini rata-ratanya. Nggak perlu pakai titik, karena hanya ada one way. Kalau ini tadi saya menceritakannya, one way, bisa juga two way. Oke, kalau dia rata-rata ini sudah tahu, ini berarti Y1 bar adalah rata-rata dari kelompok 1 dengan total T1. Maka YJ bar itu adalah TJ.
dibagi dengan NJ. Karena TJ itu adalah sigma YIJ. Oke ya. Di TJ itu sigma YIJ. Sehingga kalau kita bagi EI TJ per NJ. Demikian juga dengan rata-rata keseluruhan, jumlah dari seluruh amatan di seluruh sampel dibagi dengan total sampel. Ya. Ini kalau mencirikan sampel dari setiap populasi berbeda. Misalnya populasi atau kelompok 1, sampelnya N1. Kelompok 2, N2. Kalau sama ya N, nggak apa-apa. Ya. Oke, kalau kita lihat dari model yang tadi saya sebut, inilah model yang kita sekarang sedang kerjakan. Yaitu YIJ, MUJ plus EIJ. I1 sampai NJ, J1 sampai K. Kalau kita tulis seperti ini, yang observe-nya ada di YIJ, mu-nya kan enggak, ini rata-rata di setiap kelompok, ya kan? EIJ-nya random error, kalian acak. Dalam arti yang di kanan ini ya tidak mencerminkan observe yang kita sedang lakukan karena ada di sebelah kiri YIJ, kan Y ini yang jadi amatan. Mu enggak ada kan? Makanya kualitatif ya. Kualitatif. Karena di kanan ini kualitatif jadinya. Jadi disebut ANOPA itu ya penyelesaian dengan analisis data kualitatif. Oke, kalau kita kembangkan lagi ke rancop yang tadi saya sebut perlakuan, MUJ itu kita pecah menjadi mu plus tau J. Makanya ini disebut dengan model pengaruh, model efek. Ya kan? Ini pengaruh. Maka ini YIJ mu plus tau J, di mana MUJ-nya ini. Yang kita uji kan sebenarnya adalah MUJ. Yang sekarang. Tapi kalau dikembangkan lagi tadi ke pengaruh, bisa kita tuliskan lagi dikembangkan, berarti ini tadi apakah ada pengaruh obat-obat di setiap kotak tadi. Kita kembangkan. Misalkan kimianya berapa persen di kotak 1, di kotak 2, dan seterusnya. Ya, sementara mu ini grand mean atau overall mean. Artinya rata-rata keseluruhan dari seluruh populasi. Sama lah seperti Y bar ini. Tapi ini kan sampel. Kalau yang ini dia populasi. Hanya ini tidak kita pakai di dalam model ini. Sekalipun caranya sama, rumusnya sama, gitu ya. Tapi kita tidak pakai yang ini, kita pakai yang atas. Yang ini. Kenapa? Karena data-data yang kalian gunakan itu data-data yang langsung kalian terapkan dari data-data sekunder yang ada di BPS atau di instansi lain. Sehingga nanti keputusannya ataupun kesimpulan dan arti dari yang kita dapatkan itu berarti menceritakan tentang rata-rata. Bukan menceritakan tentang pengaruh perlakuan. Ya. Kalau yang ini kita menceritakan tentang pengaruh yang tadi disebutkan. Obat-obat yang diberikan di kotak 1, kotak 2, gitu kan. Sementara kalau yang ini berarti kita yang menceritakan rata-rata dari setiap kelompok, rata-rata dari setiap kotak box tadi dalam pembagian tanah-tanah yang di peta-peta tadi. Kita tidak memikirkan obatnya dikasih berapa gitu. Enggak, yang penting kita lihat ditanam, kemudian di 100 tanaman itu ditunggu peta 1 ditanam 100, peta 2 ditanam 100, peta 3 ditanam 100. Kemudian peta 4 ditanam 100, peta 5 ditanam 100. Sudah, kita enggak melihat perlakuan yang ininya. Sehingga peta 1 tadi yang 100 diukur. Peta 2 diukur. Peta 3 diukur tanpa memandang berapa persen kadar-kadar yang kita lihat. Kita hanya melihat dari unsur rata-rata tumbuhnya tadi. Tanam aja 10, 10, 100, 100, 100. Sudah tunggu. Minggu depan diukur. Yang ini 100 tingginya berapa. Yang ini berarti kan tidak ada perbedaan gitu kan. Tapi kan jadi lucu kalau misalkan hanya itu aja. Setiap kali penelitian kan orang pasti melakukan unsur-unsur tambahan. Salah satu tadi bahan kimia. Angkanya yang ini jadi berkembang. Ya. Tetapi kalau kalian menggunakan data sekunder seperti yang saya sebutkan tadi adalah pengeluaran rumah tangga. Misalkan di daerah ini, di daerah katakanlah di salah satu kabupaten kalian. Ada apa? Dari mana asalnya? Dari Kediri, Pak. Kediri. Kediri ada berapa kecamatan?
Aduh, kok masa berhitung? Lupa, Pak. Lupa ya. Oke, kamu tinggal di RW berapa? RW 4. RW 4 ada berapa RT? Kurang tahu juga, Pak. Aduh, gawat juga kalau begitu. Berarti kamu nggak bersosialisasi ya sama lingkungan. Kamu di rumah aja, bahaya itu. Hidup itu perlu bersosialisasi, walaupun tidak harus ngobrol siapa, tapi tahu. Oke, Ahmad Jen, kamu dari mana asalnya? Kudus. Kudus berapa kecamatan? Oke, jadi kita sekarang melihat data sekunder dari data yang disiapkan BPS, yaitu contohnya di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus itu ada 9 kecamatan, kecamatan 1 sampai 9. Jadi kecamatan itu menjadi populasinya. Kecamatan itu menjadi kelompoknya. Kecamatan itu menjadi grupnya. Satu kecamatan pasti lebih dari sekian ratus orang kan? Karena satu kecamatan ada banyak kelurahan atau desa. Katakan di satu kecamatan itu masing-masing diambil 200 rumah tangga atau 200 rumah tangga lah bilang ya. Rumah tangga yang tersebar di dalam satu kecamatan. Kecamatan 1 dari yang data di BPS misalkan tersedia semuanya. Tersedia artinya data sekundernya ada. Tersedia 100 kecamatan rumah tangga yang 100 rumah tangga yang tercatat sebagai responden di BPS itu, andaikan ada gitu ya. Itu dicatat. Kamu minta ke BPS cari datanya. Oh, rumah tangga 1, 2, 3 tersebar di sini ya. Kamu nggak perlu tahu rumah tangga itu posisinya di mana, nggak perlu tahu. Yang penting pengeluarannya kita dapat. Pengeluaran rumah tangga 1 konsumsi per bulannya yang pertama 1,5 juta misalkan. Keluarga yang kedua 1,2. Keluarga yang ketiga 1,4. Nah, itu dicatat. Ya, data itu tersedia di Excel atau di mana tersedia. Kalau datanya dalam bentuk hard copy ya kita catat gitu. Oke, dari kecamatan kedua 100 juga sampelnya dicatat. Ya kan? Di situ kan kalian nggak membutuhkan treatment kan? Ada nggak treatment di situ? Nggak ada treatment. Ya kan? Apa mau kamu treatment kan supaya pengeluarannya nambah? Nggak ada kan? Kalian hanya mendapatkan data-data sekunder. Sehingga dari 9 kecamatan yang kalian sudah kumpulkan datanya, kecamatan 1, kecamatan 2, sampai kecamatan 9, itu kalian bisa dapat rata-ratanya dari setiap kelompok atau kecamatan. Totalnya, ya kan? Katakan di kecamatan ke-9, rumah tangga pertama, pengeluarannya sebulan 800.000. Catat aja 800.000. Berarti dari 100 rumah tangga tadi, misalkan itu berapa rata-ratanya, berapa totalnya pengeluarannya di satu kecamatan dari sampel saja kan? Dari 100 yang tadi rumah tangga itu, saat ratanya berapa, totalnya berapa, catat gitu. Atau hitung. Setelah kita dapatkan nilai itu, maka kita langsung menggunakan formula yang ini. YIJ mu I plus EIJ. Dengan catatan varian dari pengeluaran rumah tangga di setiap kecamatan itu sama. Ya, asumsinya itu ya. Kalau itu tidak sama, nggak boleh kita lakukan uji ini. Kemudian, sebaran daripada rumah tangga di setiap kecamatan itu semuanya normal. Gitu ya. Atau mendekati normal, hampir-hampir normal, hampir berimpit, nggak apa-apa. Jadi dua syarat tadi sudah terpenuhi. Maka kalau misalkan BPS menyiapkan nggak itu? Kayaknya tidak ya. Sehingga kita perlu ada informasi tambahan yang tadi, yaitu kita melakukan uji kesamaan varians. Dari semua pengeluaran rumah tangga tadi, kalian uji kesamaan variansnya. Keluar rumah tangga 1 hitung variansnya, rumah tangga 2 hitung variansnya. Pasti varian sampel kan. Karena N-nya sama, ya nggak apa-apa. Kalau N-nya beda, nggak masalah juga. Lakukan dengan salah satu uji statistik. Kalau dia normal, pasti dengan Bartlett misalnya. Karena uji F itu asumsi yang kita pakai nanti normal. Oleh karena itu Bartlett bisa kita terapkan atau hampiran chi-square. Dapat, ternyata normal, ternyata semuanya adalah sama variasinya. Oke, selesai.
Tugas apa artinya? Syarat pertama. Yang tak kalah penting itu kenormalan. Periksa juga apakah pengeluaran di kecamatan 1 normal. Pengeluaran di kecamatan 2 normal. Periksa satu-satu. Menggunakan uji yang sudah kalian dapatkan. Karena sampelnya besar, berarti bisa dengan goodness of fit. Selesai. Ternyata semua normal. Anggap ya, selesai. Kemudian yang ketiga, ingin dicek apakah rata-rata pengeluaran dari seluruh kecamatan, dari masing-masing di seluruh kecamatan itu sama. Dari 1 sampai 9. Gunakanlah rumus yang ini. YIJ sama dengan mu plus tau EIJ, epsilon. Jadi sampel 1 sama dengan rata-ratanya berapa? Katakan rata-ratanya 1,3 juta. Kecamatan kedua 1,25 juta. Kecamatan sampai ke 9, katakan nilainya adalah 1,8 juta. Udah selesai kan? Berarti H1-nya paling tidak ada satu pengeluaran rumah tangga di antar kecamatan tadi itu berbeda, kan gitu. Paling tidak ada satu gitu. Misalnya kecamatan 1 dan kecamatan 3, kecamatan 1 dengan 4, paling tidak ada satu. Atau bisa semua, kalau paling tidak satu kan bisa semua. Sehingga dari proses yang tadi kita dapatkan, kemudian kita tentukan tingkat signifikansinya, statistik ujinya dengan uji F. Kemudian kita dapatkan dengan nilai statistiknya menggunakan ANOVA. ANOVA tadi, ya. ANOVA itu kan pendekatan sebarannya adalah chi-square. Ya. Statistik ujinya itu ANOVA yang menyebar F. Gitu kan. ANOVA yang menyebar F. Kemudian hitung nilainya dengan ANOVA yang kalian sudah dapatkan di output. Karena kalau ngitung manual lama ya. 10 aja kita udah mumet, apalagi 100. Apalagi 200. Gitu kan. Kalau pakai komputer ya sebentar. Gitu. Nah, kalau itu sudah kita hitung, crop nilainya baik yang menggunakan software paket Excel atau SPSS atau paket-paket yang lain, masukkan situ. Dapat hasilnya. ANOVA-nya ketemu. Udah kalian lihat. Oh ternyata gagal tolak. Artinya apa? Pengeluaran rumah tangga di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus secara statistik dengan tingkat keyakinan 5, dengan tingkat signifikansi tingkat keyakinan 95%, atau tingkat signifikansi 5%, ternyata tidak berbeda. Udah selesai kan? Gitu ya. Tidak berbeda itu bukan berarti sama gitu ya. Iya kan, tidak berbeda bukan berarti sama. Secara statistik tidak berbeda. Tapi kalau dilihat amatan observe-nya itu, ya dia sama. Ya, kalau misalnya kalian plotting, plot juga bisa melihat salah satu pendekatan apakah variasinya sama. Tapi kan di sini kita menggunakannya dengan statistik uji ya, yaitu dengan ini tadi uji kenormalan, plot-plot tadi, atau dengan uji Bartlett kalau variasi. Tapi kalau dengan plot juga bisa kelihatan kalau dia mengelompok di dalam satu kelompok yang sama ya kira-kira sama lah. Kalau dia mencar-mencar jauh, beda kan. Jadi setiap kalau dia misalkan di plot dalam satu plot yang sama 9 kecamatan tadi, ya pasti satu kecamatan warnanya merah. Kecamatan kedua warnanya biru, kan kelihatan kalau di plot sekaligus. Yang biru merah mengelompok enggak, yang bukan gitu. Oke, dari contoh tadi ya, mudah-mudahan kalian paham bahwa model yang kita pakai adalah model yang ini. Bisa dipahami, Ahmad Jen? Dapa, gimana bisa Dapa? Coba. Oke, bagaimana dengan ini Ropa? Pak. Nah, itu gambarannya ya. Sehingga rumus yang kita pakai adalah ini, bukan rumus yang ini. Oke? Kemudian hipotesisnya ini sudah dituliskan begini. Minimal terdapat satu rata-rata tidak sama. Kalau ada state daripada ini, yang penting kalian memahami boleh. Misalkan mu i tidak sama dengan mu j. Untuk i 1, 2, untuk i tidak sama dengan j. Dan i sama dengan j sama dengan 1, 2, sampai k. Itu juga boleh ditulis. Jadi tidak kaku seperti begini. Jadi ada yang menulis. Jadi ini mazhabnya banyak juga ya. Mazhabnya. Jadi kalian ada yang men-state ini harus dalam bentuk parameter. Alternatifnya ada dalam bentuk parameter atau dalam bentuk statement seperti hipotesis statistik. Hipotesis statistik kan statement. Statement.
tentang sebaran dari suatu populasi. Jadi statement. Nah, kalau di dalam matematik, apa itu hipotesis statistik? Statement atau assertion. Jadi pernyataan ya, tentang sebaran dari satu atau lebih poba acak. Nah, matematiknya kan begitu. Sebarannya bagaimana? Bisa lengkap, bisa tidak lengkap. Atau yang dikenal dengan complete dan incomplete. Yang tadi bisa dikenal dengan simple dan composite. Kan itu begitu penjelasannya. Nah, kalau sekarang dituliskan begini, ya pilih salah satu. Jadi saya tidak memaksa ya. Tidak memaksa supaya literatur kalian banyak bisa membaca buku-buku literatur yang betul-betul dikeluarkan oleh produk-produk yang bagus ya. Textbook lah, e-book itu banyak kok. Jadi kalian jadi percaya, oh saya punya referensi seperti ini Hanolah satunya. Gitu. Jadi kalau diklaim nggak boleh, ini referensinya gitu. Ya. Jadi bukan berdasarkan referensi blog-blog yang ada di internet gitu ya. Misalnya Ahmad Jen bikin blog kamu pakai, ya laku. Ahmad Jen nanti ditanya, saya nggak ada cuma upload doang katanya. Tapi kalau buku tuh resmi gitu. Ini resmi ditanda tangan, kemudian itu ada keluaran dari apa, misalkan edu apa, kan biasanya kan keluaran ada dari university ini, kan itu keluar itu jadi bukti gitu. Nggak bisa kayak buku Bain, nah itu kamu pakai sebagai referensi, ngotot-ngototan boleh. Oh ini betul kok ada referensinya. Tapi benar-benar referensi ya, buku ya, textbook. Bukan dari referensi yang misalnya blog-blog yang kalian download. Oke, ini udah seperti ini, boleh dituliskan baik itu nol sama alternatifnya. Oke, kemudian kalau kita lihat dikategorikan sama, berarti pusat daripada sebarannya sama. Kalau pusatnya sama ya berarti min-nya sama. Pusatnya itu, nah di sini pusatnya. Kemudian tidak semua mu i sama, bisa juga seperti itu. Atau minimal terdapat satu, nggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau dia mu-nya itu berbeda, ini pusatnya berbeda. Nah, sebaran normal kan ditentukan oleh mu-nya, pusatnya. Jadi mu itu pusat ya. Pusat daripada puncaknya itu di mana di sini. Kalau dalam kondisi ini yang sama berarti yang 1 dan 2, yang 3 berbeda. Kalau ini semua berbeda, karena pusatnya berbeda. Lantas kalau dalam penyusunan ANOVA tadi yang saya sudah sebut, dibagi dalam between and within, ya, maka bisa kita bentuk seperti ini. Ya, setelah dibentuk, totalnya kita dapat, between-nya kita dapat, maka within-nya tinggal diselisihkan. Jadi nggak usah dicari satu-satu ya. Kalau yang SST sudah dapat, SSB-nya dapat, SSB selisih aja. Atau SSB-nya dapat, SSB-nya dapat, ya jumlahkan saja. Ya, tapi biasanya yang dipakai SST dan SSB. Ya. Lantas apakah kalau diformulakan ya seperti ini SST, berarti penyimpangan setiap objek terhadap rata-rata di seluruh objek. Jadi di sini selisihnya, squarekan maka dapat SST. Sama seperti SSE ya, menghitung S kuadrat gitu kan. Kan ini dikurangi Y, tapi di sini ada dibagi kan gitu. Oke, ini udah disebutkan jumlah populasi. Jadi label all treatment ini nggak kita pakai. Kenapa? Karena kita bukan di rancop tadi. Kita pakai rumus yang pertama. Ya, oke ya. Ini ditulis begini biar kalian paham. Nanti kenapa ya kok di buku itu bisa label. Tulis di bukunya treatment. Tadi saya sudah cerita bahwa yang kita pakai yang di atas. Berarti yang kita bandingkan rata-rata populasinya. Kenapa? Karena kita menggunakan data sekunder tanpa melakukan perlakuan terhadap objek yang ada di setiap kelompok. Kalau treatment kan ada perlakuannya tadi. Kasih obat sekian persen. Ya kan ya? Atau kalian jadi amatan yang pertama dari kelas 2 KS3. Kemudian kalian disuntikkan ini, minggu ini. Perkembangannya gimana? Kemudian dinetralkan lagi, disuntikkan lagi. Sekarang bisa ya? Lalu kelas yang lain gitu. Itu kan treatment juga itu. Ya kan? Treatment. Tapi kalau misalkan hanya dilihat saja kemudian diambil rata-ratanya tanpa melihat treatment-treatmentnya tadi, ya kita pakai rumus yang pertama. Jadi ingat ya,
rumus yang kita pakai yang di atas. Supaya kalian tidak bingung kenapa di buku-buku lain itu ada treatment, karena memang banyaknya ANOVA itu dipakai di dalam ilmu ininya, bidang-bidang pertanian, bidang-bidang mikrobiologi yang ada di lab. Makanya ada biostatistik ya. Jadi orang-orang lab itu kan kerja dia campurkan, dia suntikkan ke itu sekian persen, perkembangannya berapa. Tapi kan sampelnya biasanya nggak banyak, ya kan? Kecuali dia melakukan uji klinis. Seperti yang kemarin obat udah diinikan kan perlu diuji klinis, nah, diuji terhadap orang. Kalau tadi sampelnya terhadap hewan, sekarang dipindahkan ke orang. Prosesnya panjang, tapi kan itu juga statistik. Jadi dia banyak di lab. Nah, kalau BPS itu joinnya itu bukan di lab, tapi dengan pertanian. Makanya di BPS itu ada ubinan dulu ya, ubinan dulu pertanian. Padi diukur di kilo. Gitu ya. Oke, di ini sudah dapat. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Ini adalah SST kalau dijabarkan rumusnya seperti ini. Ini bagaimana dapatnya? Ini baca di buku daripada Mathematical Statistik keluar. Ini banyak ya. Di bukunya si Walpole juga ada. Buku-buku statistik yang matematik ada di bukunya si ini. Di bukunya si Walker Lee baca. Ada. Bukunya Hot and Tanis juga ada. Banyak. Buku siapa aja yang penting buku resmi ini tuh jabarannya ada. Atau buku yang paling gampang, bukunya Walpole, ada juga. Walpole. Jadi di sini yang K kita muat adalah jumlah populasi. Level of treatment ini tidak kita pakai karena formula yang kita pakai adalah yang pertama. Oke ya, clear ya. Kemudian kalau dijabarkan, formulanya seperti ini untuk yang total, yang mana T-nya adalah ini jumlahan. Kalau ini juga bisa dituliskan dengan Y titik-titik kan gitu kan. Dan N besar ini adalah jumlah seluruh observe. Kemudian kalau kita lihat Y-bar itu apa, di sini kasih ilustrasi, Y-bar mewakili rata-rata dari seluruh kelompok. Ini grup 1, grup 2, grup 3 rata-ratanya. Sementara kalau yang ini kan rata-ratanya di sini. Yang merah itu rata-ratanya di tengah-tengah ini. Yang hijau, yang biru juga begitu kan. Tapi kalau yang Y-bar ini atau Y titik-titik bar, ini berarti dari seluruh. Makanya di sini saya kasih tanda tambahan sampel ya. Grup itu bisa sampel, grup itu bisa istilah lainnya kelompok atau populasi. Kemudian kalau kita mau menghitung SSB-nya, transfer per between-nya tadi ini, antara itu, berarti dengan menggunakan formula ini. Ini sebenarnya udah banyak dijabarkan orang ya. Jabarkan kenapa? Karena kalau kita ngitung dari rata-rata, menggunakan data-data desimal manual, ini akan menyimpang jauh angkanya. Misalkan Y1 bar, kalian bulatkan jadi 4, kemudian kalian hitung manual, pasti beda kan? Ya kan? Kecuali dengan komputer, desimalnya itu sampai sekian belas, dia akan tersimpan. Maka dengan rumus ini pun nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dibulat-bulatkan, pakai ini biasanya agak menyimpang. Tapi nggak apa-apa, kan ini rumusnya sudah benar ya. Oleh karena itu ada yang dibikin sederhana lagi sehingga menggunakan nilai yang sesungguhnya. Ini lebih dekat karena kita kan nggak perlu membulat-bulatkan kan. Kalau ini kan kalian bulatkan karena desimal di bar ini. Sementara yang ini tidak kalian bulatkan, umumnya lebih dekat dengan yang sesungguhnya. Kalau dengan software ini sama ini ya pasti hasilnya sama karena ini kan desimalnya disimpan sampai kesekian. Oke ya. Kalian silahkan pakai rumus yang ini atau pakai yang ini. Kemudian within-nya bagaimana? Within-nya tinggal selisihkan. Ya, selisihkan saja. Ini juga bisa dengan yang ini, SSB ya. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Ini SST ya. SST, ini SSB. Kemudian pakai yang ini juga boleh, SSB. Sama hasilnya, ini dengan ini. Ini saya tambahin ya, karena memang ini dikasih. Ini kan dia langsung total kan. Jadi ini ada yang saya edit, banyak yang saya edit ya.
Oke, kalau disebut mean square berarti itu adalah seperti mean square error. Mean square error itu ya seperti S kuadrat. S kuadrat berarti jumlah kuadrat di atasnya dibagi derajat bebas. Nah, kalau dia between, derajat bebasnya K-1, maka min-nya dibagi K-1, rata-ratanya kan. Begitu juga untuk yang ini, untuk yang within. Ya, yang within tinggal dikurangkan saja. Within rumusnya ini, tapi kan kalian capek ngitung lagi kan. Langsung aja kurangkan, SST dikurang SSB, selesai. Ini. Ya, kemudian rumusnya ini, kalau misalkan ini adalah derajat bebas yang within-nya, maka kita dapatkanlah MSW-nya. MSW ini kalau di dalam statistik matematik ini yang disebut dengan apa? Varian daripada penduga. Ya kan? Varian penduga. Varian X bar sama dengan varian X dibagi dengan N, gitu kan? Nah, varian X-nya itu siapa? SSW. Jadi dibagi dengan N, ya. Varian X bar itu varian dibagi dengan N. Varian X dibagi dengan N. Sehingga kalau mau dituliskan MSW ini apa berarti? MSW ini berarti S kuadrat. S kuadrat itulah MSW. Jadi kalau kalian menggunakan ANOVA, ya, ANOVA, MSW ini adalah S kuadrat. Kalau ngitung di sampling. Ya. Oke ya, ini S kuadrat. Ini istilah-istilah saja ya. Sehingga between ini DF-nya, derajat bebas, ini dijumlahkan. Kemudian SSB ini adalah statistik yang menyebar K-square. K-square derajat bebasnya K-1. SSW K-square yang menyebar K-square derajat bebas N-K. Jadi K-square per derajat bebas, K-square per derajat bebas adalah F. Sudah belajar kan di StatMat? Sehingga MSB dibagi MSB adalah F. F sudah pasti DF di atas dengan DF di bawah, yaitu K-1 N-K. Ini juga ditulis perlakuan, ini kalau rumusnya kan sama kan? Dengan yang tadi kan? Tapi istilahnya berbeda. Ya, treatment, ya, sum square atau treatment tadi, ya, supaya kalian paham menggunakan data sekunder kah atau sedang melakukan treatment. Namanya treatment sedang berjalan, gitu kan. Kecuali udah ada hasil yang dilakukan oleh orang dengan treatment tertentu, kita olah bisa. Tapi kan biasanya orang bertreatment itu pada saat dia melakukan. The treatmentnya ini dia mati, treatment ini dia mati. Oke, kemudian kita dapatkan F hitungnya dan dia ada F alpha. Ini kayak tadi sebarannya F karena rasio K square. Maka di sini bisa ditolak kalau lebih atau P-value-nya kurang dari alpha. Sini ada contoh. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Untuk presensi, ya, untuk presensi, supaya kalian sambil jalan, yaitu rangkum apa yang saya sebutkan tadi. Tidak usah banyak-banyak, maksimum 1 halaman, ya. Supaya sambil jalan kalian nanti bisa upload supaya tidak telat ya. Di sini ada contoh. Contohnya apa? Contohnya ada 3 jenis tanaman, dalam hal ini 3 jenis kentang gitu ya. Lahannya berbeda-beda. Jadi di lahan 1, di lahan 2, di lahan 3. Ceritanya gitulah, ini contoh lah. Langsung saja kita lihat contohnya. Kemudian dia lihat di sini, diambil 5 sampel dari masing-masing jenis kentang, kemudian diukur beratnya. Jadi yang lahan 1 itu diambil 5 di kilo. Yang 1 254 gram. Yang kedua kan kentang itu kan mengelompok juga kan. Ininya dia kalau kalian cabut tanaman kentang, ya ini di kilo, dibersihin lah tanahnya udah di kilo hasilnya ini sekian gram. Kemudian dari 3 jenis kentang tadi ingin dilihat apakah ada perbedaan rata-rata beratnya. Ya, sehingga dibuat perhitungan seperti ini, hitung dulu rata-ratanya. Atau kalau kalian mau bikin seperti tabel tadi boleh. Ini kasih garis bawah totalnya berapa rata-rata. Ini kasih garis bawah totalnya berapa kan gitu kan. Totalnya bagi 5, totalnya bagi 5, totalnya lebih cepat. Jadi tidak usah menulis seperti ini kan hanya
proses biar kalian paham bahwa yang dihitung adalah itu. Jadi kalau dilihat dari gambarnya, ya si ilustrasi seperti ini, yang Y1 itu lebih tinggi dibanding Y2 dan Y3 rata-ratanya. Y3 itu lebih kecil dari sisi berat ya. Sehingga rata-rata keseluruhannya diwakilinya di sini yang tadi. Dia ada di atas Y2. Oke ya. Jadi mudah-mudahan ilustrasi ini membuat lebih mengerti ya. Bahwa ini rata-rata keseluruhan berarti dari seluruh sampel, sementara yang ini masing-masing kelompok. Setelah kita hitung, maka kita hitunglah SSB-SSB-nya. Dia menggunakan SSB rumus yang di atas, ya, yang N-1 tadi yang ini. Yaitu menggunakan formula yang ini. Ya, SSB yang ini. Kalau mau pakai dengan cara yang ini, SSB-nya mau pakai yang ini atau yang ini boleh, silahkan ya. Kalau di sini contoh pakai yang sebelah kiri ini, NJ, YJ, min Y bar. Hasilnya pasti sama. Kalau dengan software ya nanti langsung keluar ya. Ketemu MSB-nya dibagi derajat bebas, populasi 3, kurang 1, sampelnya 15, kurang 3, maka hasilnya dirasiokan, dapat 25,275. Setelah diperoleh, kita lihat dengan F kritis di 212, karena di sini DF-nya adalah 2 dan 12, K-1 dan N-K. Nilainya adalah ini. Ternyata lebih. Artinya apa? Titik kritis yang 25 ada di sini. Titik kritis di F ada di 3. Maka dia berada tolak. Artinya apa? Tolak. Tolak artinya ketiga jenis tadi beratnya berbeda. Kan begitu ya. Tapi dia tulis dengan tingkat signifikansi 5% dapat dinyatakan bahwa terdapat minimal satu jenis kentang yang rata-rata beratnya berbeda dari jenis kentang lain. Nih, kalau misalkan ini sudah kita buat, kita lanjutkan. Yang berbeda yang mana? Yang satu dengan 2, yang satu dengan 3, atau 2 dengan 3. Maka muncullah 3 kombinasi 2. Ya, gitu ya. Kemudian kita dapatkan di sini. Ini tinggal dibaca ya. Kalau dia tolak, maka untuk melanjutkannya, ini tadi saya sudah singgung di awal, bisa dengan Tuke atau juga bisa dengan Duncan. Ya, di sini. Oke, apa itu Tuke? Tuke itu istilah lainnya di sini adalah Tuke HSD, Honestly Significant Difference. Jadi kalau di dalam bahasa orang non statistik ya, orang-orang yang aplikasi yang orang-orang yang menggunakan lah, mereka lebih senang menggunakan istilah beda nyata jujur, BNJ. Jadi kalau kalian dengar orang melakukan uji beda nyata jujur itu uji Tuke. Coba kalian searching lah. Searching banyak ya. Itu orang-orang yang hanya menggunakan dalam proses terapan itu menggunakan istilah itu, beda nyata jujur. Nah, kalau kita Tuke lah. Sehingga aslinya sebenarnya Tuke HSD. Tapi orang lebih menyingkat kepada ini, beda nyata jujur, BNJ. Oke, bagaimana Tuke itu kalau dia berbeda? Ini adalah H1-nya. Mu I sama dengan mu J. Mu I tidak sama dengan mu J. Untuk I tidak sama. Kalau ini kan mu I sama dengan mu J. Untuk I tidak sama dengan J. Koma I sama dengan J sama dengan 1, 2, sampai K. Itu lengkapnya begitu. Alternatifnya di sini. Mu J ini sama, cuma nama populasinya aja yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, maka mu I, tadi ya, lompat-lompat. Nah ini, ya. Berarti kalau ada 3, 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan 2 dengan 3. Kemudian di sini N-nya sama. N-nya sama itu karena sama-sama 5. Sehingga kita gunakan critical daripada 2K-nya ini. Critical 2K itu berarti dari tabel. Ya. Tadi critical dari data sampel. Sekarang critical dari data dari alfa yang ditentukan. Bahkan dari tabel. Ya. Rumusnya adalah T alfa. Alfa adalah singkat signifikansi. Q alfa
K dBW. dBW ini derajat bebas dari within, N min K tadi. K ini apa? Banyaknya populasi. MSW per N ini N-nya sampel, MSW-nya ini adalah S kuadrat, tadi yang ada di within. Mean square per within. Ya singkat di sini mean square within. Gitu. Lengkapnya saya mean square per within. Or treatment. Itu ya. Kemudian di sini nilai kritisnya, kalau NI tidak sama dengan NJ, ya ini rumus umumnya sebenarnya yang T alpha yang di bawah ini. Ini rumus umum sebenarnya. T alpha, Q alpha, K dBW per akar 2, ini rumus umumnya. Mau sama, mau beda, ini rumusnya. Karena kalau sama, berarti N-nya sama, ini kan 2 per N. Akar 2 dengan akar 2 habis, maka dapat seperti yang di atas. Bisa ya? Sama seperti Bartlett. Ya, rumus umum Bartlett itu kan sama ya. Kalau N-nya disamakan kan jadinya sederhana kan. Ini juga sama. Ya. Kalau N-nya dianggap sama, maka ini menjadi seperti yang di atas. Ini diperoleh dari tabel. Kalau ini dBW, ini dari ANOVA tadi. Derajat bebas dari within dan MSW, mean square per within. Tolak bagaimana? Kalau selisih mutlaknya lebih daripada T alpha. Ya, selisih mutlaknya. Ini tidak ada diurut-urutkan kalau Tuke itu. Tapi kalau Duncan ada diurutkan. Ya. Ini berapa? 3 kombinasi 2 berarti. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya, di sini kita ini ya 1 Y2 Y3, ini K-nya, kemudian ini N, MSW-nya ini, maka kita peroleh Q-nya itu di tabel 3,77. Gimana cara dapatnya? Lihat aja, yang di atasnya 3, ya. Kemudian di sininya adalah 12 dBW-nya. Populasinya ada 3, maka K-nya 3. dBW-nya 12, maka 3,77 tuh K-nya. Ini kita pakai. Kemudian dikalikan dengan rumusnya, yaitu MSW dikalikan dengan dibagi dengan N. MSW-nya adalah mean square per within tadi, N-nya sama 5. Dapatlah daripada 2K table-nya ini. Ini kita bandingkan dengan yang tadi kita dapat. Y1, Y2 selisihnya ini lebih. Y1, Y3 lebih, Y2, Y3 lebih. Otomatis apa? Karena semua lebih, maka ketiga-tiganya berbeda. Ya, dengan tingkat signifikansi 5%, bahwa rata-rata berat kentang jenis 1 dan sampai 3 semuanya berbeda. Kalau yang tadi kan dia hanya sebutkan minimal 1 berbeda. Kalau dengan lanjutan kita langsung tahu bahwa ketiga-tiganya berbeda. Lantas ada lagi yang namanya uji daripada ini, Duncan, yang dikenal dengan DMRT, DMRT ya, yaitu Duncan Multiple Range Test. Jadi sini uji perbandingan berganda Duncan. Kan gitu ya. Jadi multiple range itu diartikan orang perbandingan ganda, bukan jangkauan ganda ya. Jadi uji perbandingan ganda. Jadi dia kayak 2K, tapi Duncan itu dilakukan urutan. Dia diurut kalau 2K syaratnya. Ini hipotesisnya sama, tapi nilai kritisnya beda. Kalau 2K tadi ini adalah T alpha, ya. Di sini 2K dia Q ya. Rumusnya Q alpha K dBW. Ini. Kalau di Duncan, di sininya dia bukan, ininya diganti. Q alpha-nya ini diganti dengan R kecil. Dan ini menjadi R besar. Tapi di setiap peringkatnya, karena diurut, diorder. Karena diorder dari terkecil terbesar, berarti kan di peringkat kan gitu kan. Sehingga RP-nya rumusnya ini. R alpha P dBW. Kalau tadi kan Q alpha dalam kurung K D K ya, K. Gitu. Nah, kalau di dalam apa Duncan, P ini ya, P ini peringkat ya. Jadi dari 2, 3, 4, 5. Kenapa? Kalau misalnya populasinya 3, maka peringkatnya dari 2 sampai 3. Kalau populasinya 10, peringkatnya dari 2 sampai 10. Kenapa? Karena minimal kan 2, nggak mungkin P-nya 1. Jadi P dimulai dari 2.
sampai banyaknya populasi. Sehingga ini diperoleh dari tabel Duncan, ya. Dalam hal ini bisa kita dapatkan, ini hanya proses kalian baca ya. Proses ya, proses diurutkan, kemudian dinilai, hitung beda absolut. Kalau kita dari kecil ke besar ya bedanya pasti dimutlakkan. Tapi kalau dari besar ke kecil nggak perlu kita kasih mutlak. Makanya di sini ada saya kasih tambahan. Kemudian kita taruh di sini perlakuan pada garis yang sama berarti tidak berbeda. Artinya kalau ada suatu tulisan mu1, mu2 dikasih di bawahnya garis itu artinya mereka sama. Kalau tidak ada garis maka berbeda gitu. Nah, kalau yang ini kan ada Y1, Y2, Y3. Kalau Y1 dengan Y2 dikasih garis di bawahnya, maka yang berbeda hanya Y1, Y3 dan Y2, Y3. Misalkan gini, ada Ropa, ada Zain, kemudian ada Dapa. Yang paling rendah nilainya adalah Ropa. Yang kedua adalah Dapa. Yang ketiga Zain, Zain paling tinggi. Kalau saya kasih garis bawah, Ropa dengan Dapa, maka Ropa sama Dapa itu rata-ratanya sama. Tapi Ropa dengan Jane, Dapa dengan Jane berbeda. Karena tidak ada garis bawah. Kemudian kalau Ropa sama Dapa itu saya kasih garis bawah, kemudian Dapa sama Ropa, kemudian Dapa sama Jane saya kasih garis bawah, maka yang berbeda hanya Ropa dengan Dapa, karena tidak ada garis bawah. Kalau misalkan semua di garis bawah, 1, 2, 3, Ropa, Dapa, Zain di garis bawah, langsung Z. Itu artinya apa? Ketiga-tiganya tidak berbeda. Ya, itu ada di buku Walpole, kalian baca ya. Sehingga di sini ada statement. Perlakuan-perlakuan pada garis yang sama berarti tidak berbeda nyata. Biasanya dikasih garis bawah. Kalau Duncan, ini sama dengan yang di tadi, ini alternatif prosesnya saja ya. Padahal ini sama dengan yang tadi. Ya. Prosesnya bagaimana? Ini hipotesisnya. Ini dituliskan. Ya, kemudian RP-nya ini peringkat di setiap R-nya. Ini KTG mean square forbidden yang dikenal dengan kuadrat tengah galat atau jumlah kuadrat error. Dan RP ini wilayah nyata kecil bagi P, nilai tengah. Ya, jadi ini wilayah terstudentkan. Ini ada istilah-istilah lain ya. Jadi RP kecil ini namanya wilayah terstudentkan. Jadi student range. Jadi di sini istilah daripada Duncan. Ini diperoleh dari Duncan. Jadi kalau kalian baca di buku-buku aplikasi terjemahan itu namanya wilayah terstudentkan nyata kecil. Nah, gitu ya. Kemudian tolak bagaimana? Karena kita urut dari kecil ke besar, maka kalau kita bergerak dari kanan, tidak akan mungkin nilainya negatif. Maka tidak perlu menggunakan tanda selisih. Tanda apa? Tanda absolut. Ya. Kalau dia lebih berarti tolak. Oke? Kita lihat. Contohnya tadi yang di atas ini, rata-ratanya. DBW-nya K-nya ini. MSW-nya sama. Dari Duncan kita dapat R 0,05312. 3,23. Kalian lihat dulu. DBW-nya 12. Maka kalian catat semua ini. Kalau misalkan populasinya ada 6, berarti kalian catat dari 2 sampai 6. 308, 323, 333, 33, 3,4, 3,42. Kalian lihat, semakin besar peringkatnya, maka semakin besar nilai daripada R tabelnya, Duncan-nya. Ya kan? Semakin besar peringkatnya, maka R Duncan-nya semakin besar. Dengan demikian apa? Dengan demikian, semakin jauh ini jaraknya, maka selisihnya semakin besar. Ya kan ya? Jadi peringkat yang tinggi kalau di order statistik Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Y6 ke Y1 pasti selisihnya lebih besar daripada Y6 ke Y5. Kan gitu. Karena udah di order. Jadi untuk yang Duncan ini di order. Ordernya boleh terbesar terkecil, boleh terkecil besar. Tapi yang mudahnya di sini saya kasih satu aja, yaitu dari kecil ke besar. Ya. Kemudian kita dapatkan ini.
dari hasilnya. Kalau ini dari contoh ini, dari yang kecil ke besar. Selisihnya dimutlakkan. Karena pasti negatif kan. Jadi dari 1 ke terbesar 1. Peringkatnya ada 3. Ya kan? 1, 2, 3. Maka kan peringkat ketiga. Maka dibandingkan dengan R3. Kemudian 1 dengan yang kedua. Peringkatnya ada 2. Dibandingkan dengan R2. Kemudian 2 dengan 1. Ini kan sama nih, 2 dengan 1 dengan 1 dengan 2. Ini 2 dengan 1 yang terbesar. Ya, berarti kalau diurut 1, 2, 3, berarti 1, 3, 1, 2, dan 2, 3. Ini dia. Ya, urutannya ini. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Dapatnya semua lebih besar dari 2, 3. Kenapa dikasih R2? Karena dia dari 2 ke 3 hanya 2 peringkat kan? Dari 1 ke 3 ada 2 di tengahnya, jadi dia peringkatnya 3. Tapi kalau bahasa lainnya biar gampang gimana ya, lompatannya lah gitu ya. Dari 1 ke 3 ada 3, dari 1 ke 2 ke 3, maka R3. Dari 1 ke 2 hanya 1 lompatannya dari sini, maka ada 2. Dari 2 ke 3 lompatannya 1, maka R2. Peringkatnya gitu ya. Ini yang lain caranya ditambahkan. Nah, kalian tulis begini. Peringkatnya ada 2 dan 3, karena populasi maksimumnya 3. Maka ini alfanya kalian masukkan 5% dengan PDBW-nya sekian, nilainya P-nya 2, alfanya 5%, DBW-nya tadi adalah ini, 12, dapat ini. Ya kan? Kemudian dikalikan. Ini dikalikan dengan MSW-nya 4,32. Ini dikalikan dengan MSW dibagi N, 4,32. Dapatnya. Kita bergerak dari kanan, nggak mungkin hasilnya negatif. Jadi 3 ke 2. 3 ke 2, ini kita urut dulu ya. Yang terkecil adalah kelompok 3. Yang terbesar adalah kelompok 1. Kemudian yang Y1 kurang Y2. Pasti positif kan. Peringkatnya cuma 2. 1 dengan 2 kan. Maksimum kan 2. Y1, Y2 peringkatnya 2 kan. Maka R2. Kemudian karena dia lebih dari R2, maka Y1, kita lihat apakah 13,31 ini juga lebih besar dari R3. R3-nya berapa? 13,95. Ini kan R2-nya 13,31. Tetapi dia masih lebih kecil daripada, dia lebih ini ya, 23, ini 23,2 lebih besar dari R2 13,31. Kita lihat lagi 23,2 ternyata lebih besar dari 13,35 R3. Kalau kita sandingkan dari sini 3 ke ini ya, kita lihat dia R2-nya aja 13, R3-nya kan pasti lebih besar. 23,2 lebih besar juga daripada 13,95. Maka sudah pasti 1 dan 3 juga berbeda. Sudah pasti. Ya kan? 1 dan makanya disebut di sini Y1 lebih besar secara nyata daripada Y2. Karena apa? Karena dia lebih besar dari R2. Ini berarti yang pertama lebih dari yang kedua. Yang berarti juga bahwa μ1 lebih dari μ3, tapi perlu dicek. Ternyata ini juga lebih besar dari R3. R3-nya kan 13,95. Ya. Jadi kalau misalkan ini lebih besar dari yang paling tinggi, pasti dia akan berbeda dengan semuanya. Ya. Kemudian kita cek lagi. Y2 dengan Y3. Karena kita nggak perlu lagi cek Y1 dengan Y3. Karena kita sudah cek di sini. Y1 dengan Y2 dia lebih dari R2. Kemudian dia juga lebih dari R3. Sudah pasti yang 1, 3 juga berbeda. Sudah pasti ya. Dia lebih dari R2. Dia juga lebih dari R3. Sudah pasti Y1, Y3 lebih kecil. Karena kan nilai selisihnya pasti lebih besar. Bisa diterima nggak? Bisa nggak? Semakin jauh kan ada Y1, bisa tulisannya Y3 rap ini biar gampang ya. Kalian kok pakai orang lah misalkan. Misalkan Rapel, kemudian Ernie, Jane. Rapel yang paling rendah. Ernie yang nomor 2, Jane yang paling tinggi. Jane diselisihkan dengan Ernie.
lebih besar dari R2. Kemudian R3 kan kita udah dapat nilainya. Lebih besar juga dari R3. Maka Zen dikurangi Rapel pasti lebih besar dari R3. Kenapa? Karena Zen dikurangi R saja sudah lebih besar, apalagi dikurangi dengan Rapel. Karena Rapel lebih kecil dari R. Gimana, diterima nggak? Bisa? Bisa nggak? Bisa? Dapat? Bisa diterima? Kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Bisa? Bisa diulang, Pak? Rapel itu nilainya katakan Rapel nilainya lebih kecil daripada Erni. Erni nilainya lebih kecil daripada Zen. Zen dikurang Erni kan hanya ada 2 peringkat. Maka kalau selisihnya lebih besar, kita lihat di situ lebih besar dari R2. Berarti Zen dikurang Erni lebih besar dari R2. Selesai kan? R3 kan kita udah punya kan? Ya kan? Sementara Zen dikurangi Rapel kita belum punya, harus kita hitung dulu kan gitu. Ya. Kalau Zen dikurangi R ini kan kita sudah hitung 23,2 lebih dari R2. Tapi Zen dikurangi Rapel kita belum hitung kan? Tetapi R3 kita udah hitung, ya kan ya? Karena Zen dikurangi R di situ sudah lebih besar dan R itu lebih besar dari Rapel, pasti selisih Zen dengan Rapel lebih besar daripada selisih Zen dengan Erni. Betul? Betul. Gimana Dapa? Bisa diterima? Bisa, Pak. Ya, gitu ya. Kalau dengan urutan yang di sebelah kirinya saja dia lebih besar dari yang ditentukan, kemudian yang di sebelah kirinya juga lebih besar dari yang paling besar, pasti di sebelah kirinya Erni dia pasti lebih besar. Kenapa? Karena lebih kecil dari Erni kan. Erni katanya nilai 10, Jen 20, Rapel 7, Jen dikurangi Erni 10. Jen dikurangi Rapel pasti lebih besar dari 10 kan? 13. Ya kan ya? Kalau Jen dikurangi Putri sudah lebih besar dari yang paling tinggi, maka Jen dikurangi Rapel pasti lebih besar dari yang paling tinggi. Benar nggak? Bisa diterima? Itu bahasa ini ya, bahasa komputasi itu ARG kalau kalian sering pakai ya, argumen gitu. Argumen dalam kurung kan sering ya. Kalau di apa komputasi. Paham yang saya masuk ke Rapel? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Ropa, bisa Ropa? Iya, Pak. Bisa. Saya ulang ya. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Y4, Y5 dikurang Y4 lebih besar daripada 10. Kemudian di sebelah 10 sudah dihitung lagi di situ. Untuk yang R5 katakan 15. Sementara Y4, Y5 dikurang Y4 lebih besar dari yang paling tinggi. Maka Y5 dikurang Y3 pasti lebih besar dari yang paling tinggi kan gitu. Karena Y4 lebih besar dari Y3. Gimana? Bisa diterima bahasa-bahasa gitu? Lutfia, bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kalau bisa harus nanti ujian jadi jangan diulang-ulang ininya. Jadi lebih sedikit kombinasinya ya. Jadi kalau ini sudah lebih besar 23, Y1 dengan Y2 lebih besar daripada 13,31. Kalau kita hitung Y1 dengan Y3 dibandingkan dengan 13,95 kan. Sementara Y1, Y2 saja sudah lebih besar dari 13,95. Sudah pasti Y1, Y3 lebih besar daripada 13,95. Sehingga nggak perlu dihitung. Sehingga di sini ada statement tambahan. Ini berarti mu1 lebih besar dari mu2. Yang berarti juga mu1 lebih dari mu3. Karena R2 itu lebih besar. Karena selisih ini lebih besar dari R3 juga. Perhatikan ya di sininya ya. Nanti ini ditambah nih. Lebih besar juga dari R3. Kemudian yang ini, yang terakhir di sini ada ini. Kemudian yang perlu kita hitung adalah Y2 dengan Y3. 20. Ini juga peringkatnya 2. Karena kan cuma 2 kan.
1331. Artinya ini juga berbeda. Kalau ini berbeda, maka di sini tidak perlu dikasih garis bawah karena semuanya berbeda. Kalau Y2 dan Y3 ini tidak berbeda, maka di sini dikasih garis bawah Y2 dan Y3 ini. Itu berarti informasi yang bisa kita dapat. Oh, ternyata Y2, Y3 tidak berbeda. Kita nggak mau tahu nilainya berapa. Di dalam Duncan sama 2K, di situ hanya kita harapkan ada informasi beda tidak itu saja gitu. Kita tidak mau tahu nilai bedanya itu berapa karena kita tidak melihat di situ. Karena yang kita lihat itu apakah berbeda atau tidak gitu. Kalau berbeda ya sudah berbeda, selesai gitu. Tidak ya tidak, udah selesai gitu ya. Oke ya. Kemudian di ini udah habis ya. Ya kira-kira itulah ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang tidak jelas gitu ya. Besok kita praktek. Jadi menghitung ANOVA one way itu bisa dengan SPSS, bisa dengan Excel. Cuma di Excel itu tidak memunculkan paket penghitungan Duncan sama 2K. Dia hanya ANOVA one way. Kalau kita mau menghitung 2K sama si Duncan, kita hitung secara manual. Lihat tabel Duncan, lihat tabel 2K, hitung ANOVA kita dapat MSW-nya, udah langsung selesai. Paling tidak kita sudah dibantu ANOVA-nya. Tapi kalau dengan SPSS sekaligus, ya besok kita praktikum. Hari Jumat ya, hari Jumat kita praktikum. Hanya dalam proses untuk SPSS itu ada dua teknik. Saya itu menyarankan di tim saya itu untuk melakukan proses recording itu di Excel saja, karena lebih mudah. Tapi kalau mau melakukan di SPSS itu juga boleh, itu udah dikasih contoh yang ada di untuk pertemuan hari Jumat. Jadi proses recording yang di modul itu dengan SPSS. Tapi kalau mau gampang, pindahkan saja ke Excel, record, pindahkan ke SPSS, baru kita run sebentar. Karena kalau di record di SPSS itu mumet ya. Mendingan di record di Excel. Data pertama kasih code 1, data kedua kasih code 2, data ketiga kasih code 3. Selesai simpan copy ke SPSS. Langsung run. Analyze, kemudian compare mean, one way ANOVA, kemudian pilih spot hawk-nya di situ ada 2K sama si Duncan, langsung dapat running data. Cuma dia menggunakan selisih seluruh permutasi, bukan kombinasi, tapi permutasi runnya itu. Jadi kalau permutasi AB sama BA itu beda ya. Kalau kombinasi AB dengan BA sama. Tapi kalau kita lihat beda selisihnya ya sama. Makanya nanti kalau di permutasi ada positif, ada negatif. Karena Y1 dikurang Y2 positif, Y2 dikurang Y1 negatif. Kan gitu. Paham yang saya maksud ya? SPSS itu dia mengeluarkan pakai permutasi. Kalau kita hitung manual pakai kombinasi. Ngapain kita hitung A dikurang A dengan B dikurang A? Kan sama keputusannya. Maka pilih salah satu. Kalau software kan enak, ya ngeluarin saja, selesai. Hingga kalau dia ada 3, berarti 3 permutasi 2. 3 permutasi 2 berarti 6. Kalau kita 3 kombinasi 2. 3 kombinasi 2 berarti hanya ada 3. Tetapi kalau kita menggunakan dari kanan, kita sudah tahu R-nya tadi lebih, tidak perlu 3 kombinasi 2, tapi 3 kombinasi 2 dikurang sekian. Ya kan? Tadi kan cuma 2 kan? Perhitungan terakhir, cuma 2 enggak? 2, tidak 3 kan? Paham enggak yang saya sebutan barusan? Ini coba yang kita tadi saya indikan ya. Ini kan tadi ada berapa nih? Nah, ini terakhir ada berapa nih? Yang terakhir. Cuma ada 2 perhitungan kan? 2 enggak? Ini 1, yang ini 2. Ini 1, ini 1, ini 2. Cuma 2 kan? Karena bergerak dari kanan. Kenapa? Karena dengan melihat R-nya kita udah lihat. Ini aja lebih besar juga dari R3. Ngapain lagi saya tes Y1, Y3. Nah, kalau yang ini dari kiri, kalian harus cek. Karena
Oh, dicek kalau yang ini berarti 3 kombinasi 2. 3 kali. Kalau bergerak dari kiri ya. Kalau bergerak dari kanan, 3 kombinasi 2 dikurang sekian. Kalau kita sudah tahu R ini lebih besar dari R ini. Sehingga yang 1, 3 nggak perlu dicek. Harusnya kan kita cek nih, 1, 2, 1, 3, 2, 3 kan dicek kan. 3 kan? 1 dengan 2 dicek, 1 dengan 3 dicek, 2 dengan 3 kan 3 kan? Tapi karena kita R3-nya saja lebih kecil daripada Y1, Y2, ngapain lagi dicek Y1, Y3? Karena sudah pasti. Gitu kan. Atau bisa tambahkan saja di sini, supaya kalian ini ya. Ini juga lebih besar dari apa? Lebih besar dari R3 gitu. Dan nah, dan juga dia lebih besar dari E3. Lebih besar dari E3. Berarti udah nggak kelihatan di atasnya ini. Saya mau bikin teks ya. Karena kalau nggak di teks dia miring ya. Oke lah, ini saya tutup dulu ya. Tutup dulu. Saya bukanya tidak di sini. Ini saya stop dulu. Kemudian saya perbaiki di dalam. Ini berarti ya. File text. Aduh, gesepnya lama banget. Nah, ini saya tambahkan. Jadi kalian tambahkan aja di situ ya. Ini. Jadi di sini ada tambahan informasi. Ini. Jadi Y1, Y2 lebih besar dari R2. Juga lebih besar dari R3. Kan sudah pasti Y1, Y3 pasti lebih besar dari R3. Nah, ini ada lagi yang kurang. Aduh. R3-nya berapa ini? R3-nya 13,95. 13,95. Jangan lupa presensi. Kalian perbaiki sendiri di PPT-nya. Saya tambahkan lagi. Nanti kalian tinggal tambahkan di situ ya. Nah, seperti ini. Karena dia lebih besar juga ya dari R3, maka sudah pasti Y1, Y3 lebih besar. Sehingga kita nggak perlu proses banyak, bukan 3 kombinasi 2, tapi 3 kombinasi 2 dikurang sekian. Oke? Oke? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana dengan Hani? Bisa Hani? Bisa, Pak. Bagaimana dengan Sasela? Bisa? Bisa, Pak. Bagaimana dengan Ripki? Iya Pak, bisa. Ya. Ini karena 3, kalau nanti dia 5 gimana? Kalau dia 5 ya nanti dicek lagi. Misalkan di sini dia 5 ya. 5 nih. Ini 4, 5, misalnya ada 5 nih. R5 di sini R2 lebih besar daripada ini. Ya, tapi dia lebih besar juga dari R3, lebih besar dari R4, tapi dia kurang dari R5. Maka yang paling tinggi dengan yang paling kecil harus diperiksa. Dan dia kurang dari R5.
Gitu. Paham yang saya maksud ya? Misalkan ada R2, R3, R4, R5. Terus terakhir R nih lagi. Ya kan? R2, R3, R4, R5. Kalau Y5 dengan Y4 itu lebih besar dari R2, kemudian Y5, Y4 juga lebih besar dari R3, kemudian dia juga lebih besar dari, kemudian dia 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Kemudian dia juga lebih apa? Lebih besar dari R4, tapi dia kurang dari R5. Maka Y5 sama yang paling kecil harus diperiksa. Apakah lebih besar daripada Y2? Apakah lebih besar daripada Y5? Paham? Misalnya ini, Nur, kalian mau pakai orang atau mau pakai simbol? Misalnya ada Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Selesai kan? Y4 dengan Y5, Y5 dengan Y4 itu udah diurut ya. Y5 dengan Y4 lebih besar dari R2. Y5 dikurang Y4 lebih besar dari R3. Ya kan? Berarti 2, 3, 4, 5. Kemudian Y5 dengan Y4, Y5 dengan Y3, Y5 dengan Y2 lebih besar dari R3. Sorry. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Y5 dengan Y4 lebih besar dari R2. Kalau kurang dari R2, maka kalian periksa Y1 dengan Y3, Y5 dengan Y3. Kalau juga kurang dari R3, periksa lagi Y5 dengan Y2. Kalau juga kurang dari R3, periksa lagi Y5 dengan Y1. Kalau kurang dari R3, maka Y5 dengan kesemua ini tidak berbeda. Gitu kan? Tapi kalau misalkan Y5 dengan Y4 lebih besar daripada R2, Y5 dengan Y4 juga lebih besar dari R3, Y5 dengan Y2 kurang dari R3, maka kalian harus periksa. Ya, periksa ya. Jadi Y5, Y4 itu diurang berkali-kali. Y5 dikurang Y4 lebih besar dari R1. Lebih besar dari R2. Kurang dari R3. Maka periksa Y5 dengan Y2 dikurangkan apakah dia lebih besar dari R2 atau tidak. Tapi Y5 dengan Y3 nggak usah lagi dihitung karena dia sudah Y5, Y4 saja sudah lebih besar dari R3, apalagi Y5 dengan Y3. Paham nggak yang saya cerita-cerita gitu? Hah? Itu order ya. Semakin turun kalian ke bawah, selisihnya semakin besar. Kan jadi order diurut gitu. Y5 kurang Y4 pasti lebih kecil nilainya dari Y5 dikurang Y3. Ya kan? Y5 dikurang Y3 pasti lebih besar dari Y5 dengan Y4. Kalau Y5 dikurang dari Y4 lebih besar dari R2, lebih besar dari R3, pasti Y5, Y3 lebih besar dari R3. Nah, kalimat yang saya ulang-ulang tadi coba nanti dicoret di rumahnya. Tulis Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Diulang-ulang. Yang dimaksud Y di situ adalah rata-ratanya. Kenapa saya nggak pakai bar ya? Saya anggap udah tahu lah. Ya kan? Rata-ratanya diurut kecil sampai besar. Kalau kita pakai yang di SPSS, dia pakai permutasi. Semua dimunculkan, negatif positif. Kalau yang pakai urutan kiri, dia banyaknya populasi dikombinasi 2. Kalau pakai yang kanan, banyaknya populasi dikurang 2, dikurangi sejumlah yang bisa kita periksa melalui perbandingan dengan R-nya. Kalau ternyata dia lebih besar dari R-nya, ngapain kita periksa lagi? Sudah pasti nambah-nambahin kerjaan. Ya, kecuali misalkan gini, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Y5 dengan Y4 lebih besar dari R2. Y5 dengan Y4 lebih besar dari R3. Berarti kita nggak perlu periksa Y5, Y3.
Kalau Y5, Y4 ternyata kurang dari R kurang dari R 2, 3, 4. Kalau misalkan antara Y5 dengan Y4 kurang dari R4, perlu diperiksa Y5 dengan Y2. 2, 3, 4, iya gitu. Ya, perlu diperiksa. Dia bisa lebih, bisa kurang. Tapi kalau ternyata dia lebih dari R yang paling tinggi, R5, dia sudah pasti dia perbedaannya pasti jauh lebih besar. Oke ya, saya kira cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bagaimana dengan Raihan? Bisa Raihan? Bisa, Pak. Oke ya, kalau bisa tidak ada pertanyaan, saya tutup. Kalian jangan lupa upload. Besok hari Jumat kita bertemu. Tadi yang saya tambahi perbaikin itu ditambahin ya. Yang tadi satu slide tadi. Ketemu hari Jumat kalau Jumat tuh saya biasanya kalau nggak jam 2, setengah 2 ya. Karena kadang-kadang kalau rapatnya jam 3, saya lebih awal. Kadang-kadang kalau rapatnya di awal, saya mundurin. Kalau rapatnya belum kelar-kelar juga, saya keluar rapat, baru masuk ke kantor. Oke ya, demikian ya saya bisa sampaikan, makanya jamnya agak bergeser-geser. Terima kasih, sampai bertemu Jumat, semoga tetap semangat. Ingat ya, ujian itu sampai di sini materinya. Dan saya tidak tahu ujiannya minggu depan atau 2 minggu lagi. Karena ujian tidak ada minggu tenang lagi. Kalau dulu ada minggu tenang. Minggu tenang itu seminggu biasanya. Tapi banyak juga dipakai orang mengajar. Sekarang minggu tenang itu tidak ada lagi. Saya kira dengan fresh baru selesai ini kalian lebih cepat bisa menangkap kemudian menerapkan. Oke ya, terima kasih. Selamat siang, tetap semangat dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. And meeting for all.